Kalurahan Hargowilis merupakan salah satu wilayah kalurahan di Kapanewon Kokap yang memiliki luas 1.453,83 hektar. Hargowilis sendiri mempunyai makna wilayah yang terletak di pegunungan namun tetap hijau royo-royo, subur, warga makmur, damai, sejahtera. Kalurahan Hargowilis terdiri dari 13 padukuhan dengan berbagai beragam potensi di dalamnya. Untuk lebih lanjut dan jelasnya, yuk simak hasil wawancara teman-teman cantik kita ini. Oke, perkenalkan saya Nadia dan saya Lita. Boleh nih Kak kita tanya-tanya soal wisata di daerah sini? Boleh banget. Boleh dong. Oke, kayaknya lebih enak sambil duduk Kak. Oke. Sebelah sini, boleh? Kalau di daerah sini tuh apa aja sih Kak wisatanya? Wisata yang ada di daerah Hargowilis ya. Iya. Jadi kalau kita datang ke Hargowilis, ada beberapa tempat tujuan destinasi wisata yang sangat menarik buat pengunjung. Yang pertama adalah Waduk Sermo ini. Di sini kita dihadirkan banyak sekali camping ground yang ada di sekitaran Waduk Sermo. Kemudian kita juga berwisata air, naik perahu, kemudian menikmati pemandangan alam yang ada. Kemudian juga kita bisa menikmati kuliner-kuliner khas dari Hargowilis. Contohnya adalah geblek sengeknya. Nah, kemudian yang kedua ada wisata Kali Biru. Nah, ini adalah spot wisata yang paling banyak diincar oleh wisatawan, termasuk sampai ke luar negeri. Jadi di sana kita disuguhkan dengan pemandangan alam, pemandangan pegunungan, hutan, kemudian ada spot-spot yang menarik seperti flying fox, kemudian ada panggung-panggung dengan berbagai macam bentuk dan warna yang dapat membuat hasil fotografi dari si pengunjung itu luar biasa cantik. Kemudian yang ketiga itu ada Canting Mas yang berada di Celapar 2. Itu sama, kita disuguhkan dengan wisata hutan, kemudian pegunungan-pegunungan yang indah. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Oke. Kalau untuk yang di Taman Gudang ya sini ya, itu apa sih yang paling menonjol di sini? Kalau untuk di Taman Gudang itu yang paling menonjol di camping groundnya ya. Itu biasanya kalau tiap weekend itu banyak banget pengunjung yang datang ke sini fokusnya untuk camping. Oke, selain wisata nih Kak, produk UMKM yang unggul di daerah Hargowilis ini apa aja? Banyak sekali di Hargowilis. Salah satunya adalah tentang olahan pangan, di mana masakan atau makanan khas dari Kulon Progo sendiri yaitu geblek sengek. Jadi masyarakat di sekitar sini banyak sekali yang membuat atau memproduksi geblek sengek di rumahnya. Kemudian mereka pasarkan, baik itu di rumahnya sendiri maupun dititipkan ke warung-warung ataupun pasar. Kemudian selain dari produk olahan makanan geblek sengek ini, ada juga yang paling khas dari Waduk Sermo yaitu crispy red devil atau crispy nilanya. Nah, ini sudah pasarannya cukup luas dan peminatnya juga sangat banyak. Kemudian UMKM yang lain yaitu karena di sini banyak sekali pohon kelapa, kemudian profesi dari warga sekitar itu didominasi oleh petani penderes, jadi di sekitaran sini banyak sekali yang membuat gula kelapa, baik itu dalam bentuk yang cetak menggunakan batok kelapa, tempurung kelapa itu, ataupun yang menggunakan bambu, dan sebagian juga dibuat gula kristal, jadi yang bubukan itu, lembut itu. Bentar. Masih ada satu lagi produk yang belum kita sebut. Ya, apa itu? Itu ada di Kali Biru. Itu produknya enteng-enteng dan sirup jahe. Itu juga luar biasa bagus juga sih, saya juga baru tahu. Itu kan terbuat juga dari kelapa juga, olahannya dari kelapa juga. Terus sirup jahenya itu jahenya juga dari petani warga sekitar juga loh. Luar biasa, berarti memang wilayah Hargowilis ini potensi-potensi UMKM maupun wisatanya sangat luar biasa Mbak sebenarnya. Oke. Tapi kalau untuk budayanya gimana sih Kak? Jadi untuk potensi budaya yang ada di Hargowilis itu memang cukup beragam pula. Contohnya adalah yang pertama dari jenis tari-tarian. Di sini ada tari jadilan, kemudian ada juga pengembangan tarian angguk. Kemudian memang dari tokoh-tokoh masyarakat di sekitaran Hargowilis ini sangat berperan penting dalam mengembangkan serta melestarikan budaya-budaya yang ada.
Beliau menggandeng masyarakat, kemudian melatih anak-anak sejak dini untuk menjadi pelaku seni. Contohnya dari SD sudah diajarkan seni kerawitan, menggamel, kemudian sinden, bernyanyi dalam bahasa Jawa, kemudian ada juga ketoprak, langen cerita, dan ada juga bibit-bibit dalang yang dilatih untuk menjadi seorang pendalang profesional nantinya. Kemudian dari segi warisan budayanya sendiri, di daerah Hargowilis ini juga ada rumah produksi krumpiung, di mana krumpiung ini adalah sebuah alat musik yang khas dari Kulon Progo, dan ini juga sudah diakui sampai tingkat dunia di organisasi PBB. Seperti itu. Oke. Keren sekali ya ternyata Hargowilis ini. Terima kasih untuk Kak Mariko dan Kak Lia. Kami wartawan dari TV Hargowilis pamit undur diri dulu. Semangat! Semoga Hargowilis semakin sukses dan semakin maju. Amin. Makasih, Mbak.